langsung. Ya. Dia tidak butuh panjang penyaluran tarik karena tariknya langsung memanjang besinya. Cuma dia ada namanya overlapping. Nah, ya, ada overlapping atau splices antara sambungan tulangan. Kalau orang bilang di lapangan itu kadang-kadang 40D gitu ya dia. 40D boleh dibilang 40D boleh. Jadi sepanjang 40D itu adalah untuk penyambungan tulangan atau splices dari tulangan yang terputus ya disambung dengan tulangan lagi itu adalah 40D minimal atau menggunakan rumus ya. Kalau pernah saya lakukan uji coba ya dalam penelitian itu memang 40D sudah mewakili ya lebih kurang sama dengan rumus yang ada di SI atau di SNI yaitu sekitar 40 kali diameter ya nggak jauh beda ya lebih kurang selisihnya 1 cm waktu itu pakai diameter 13 ya pakai 13. Nah kita sudah bahas untuk bagian yang ini aja nih tulangannya ya atas dan bawah kita sudah dapat tulangan atas bawah. Nah sekarang perilaku prekes itu adalah dia harus menyatu antara yang lama dan yang baru. Nah menyatukannya bagaimana? Nah untuk itu diberikan di sini shear connector. Kenapa harus shear connector? Karena kalau saya gambar di sini ya sebentar. Kok ini sih? Nah ini ya. Jadi kalau saya gambar di sini, misalkan saya gambar ada benda satu, saya akan gabung menjadi dua benda. Kayak gini, warnanya dibedakan. Ya kayak gini. Nah kalau saya perbesar. Nah, kalau ini benda ini saya mau satukan, ini di luar, ini belakangan. Kalau pelaksanaan di lapangan tuh ada namanya, kalau tidak luas ya bangunannya, areanya kecil aja. Beton lama beton baru ya, itu ada namanya pakai sistem orang-orang lama itu bilang karbon ya. Karbon itu adalah cairan doang ya, cairan saja untuk menyatukan. Tapi sebenarnya nggak usah menggunakan karbon nggak apa-apa, langsung menggunakan sika grut ya untuk melapisi atau mengisi bahan-bahan misalkan dia di daerah tumpuan ya contohnya tumpuan seperti ini ya kayak gini nih yang sedikit ini misalkan ya itu bisa menggunakan pakai bahan dia pakai sika grut ya kalau lebar jangan deh kalau lebar karena rugi bagus sih cuman rugi ya terlalu mahal bahannya sika grut kan sekitar 25 kilo 25 kilo itu sekitar harganya 125 sampai 150 ya. Itu 25 kilo. Jadi memang kalau dilihat itu cukup mahal harganya. Ya. Harganya cukup mahal. Untuk itu bagian tertentu aja yang di growting. Jangan semuanya di growting. Akan menimbulkan biaya yang cukup besar ya. Kita harus tahu mana sih yang di growth ya. Growth itu belum tentu di injeksi ya. Growth itu belum tentu injeksi. Jadi untuk bagian-bagian tertentu aja yang luas itu juga bisa di growth tapi tidak diinjeksi. Kalau injeksi itu untuk bagian-bagian yang kecil ya. Yang retak-retak itu baru injeksi ya. Nah, kembali lagi saya akan menyatukan dua elemen ini yang terpisah. Ya. Gimana cara menyatukannya? Salah satunya adalah dengan menggunakan shear connector. Menghitung gaya horizontal yang ada ya dibandingkan dengan VU yang ada. Hasilnya seperti apa? Lebih besar mana? Nah, kalau lebih besar VU, maka diperlukan tulangan geser. Ya, minimal misalkan ya. Atau VU-nya lebih kecil dari gaya geser sini yang ada, kekuatan geser sini yang ada.
maka PU-nya atau digradasi ini tidak diberikan tulangan geser atau diberikan apa namanya pengasaran saja, dikasarkan ya, dikasarkan saja. Nah itu untuk precast yang disambung untuk lantai. Kadang-kadang juga ada namanya precast dia menggunakan full. Kalau ini seperti ini ya, terus ini ada plat satu, nunggu di sini yang full slab ya. Saya bicara ini full slab ya. Kemudian lagi ada lagi di sini sebelahnya. Ya ini full slab juga ya. Nah, ini kalau full slab kan bedanya apa kemarin? Dia ada tulangan atas bawah ya kan? Ada tulang atas bawah. Tulang atas bawah seperti ini ya. Nah, ya. Ada tulang atas bawah seperti ini ya, kalau dia tuh menggunakan full slab. Nah, gini deh. Sekarang ada tulangan atas dan bawah. Di sini juga ada, saya gambarkan bawahnya belum ya. Ada tulangan atas bawah gini ya. Juga sama. Nah, gini ya. Ada tulang atas bawah ya, seperti ini. Nah, ini hati-hati dia nempel. Jadi harus digeser sedikit ya. Supaya tidak selebar jadi diameter dia, supaya dia tidak menyentuh, tidak apa namanya? Apa namanya ya? Di depan itu apa namanya? Bertempur apa sih namanya? Berapa ya? Mengenai ya, atau mengenai tulangan sebelahnya ya. Nanti kalau dia sampai mengenai ujung dengan ujung ya, itu tidak akan masuk, maka digeser. Digeser itu bisa dari awal, dari pengecoran salah satu ya, makanya kan ada tipenya. Biasanya kan ini ada notanya ya, notanya seperti apa bentuknya. Jadi dia ada nomor-nomornya, daerah mana, lantai berapa. Ini ada dek. Selain di gambar denahnya ada, kita punya gambar denah ada, dia juga mempunyai apa namanya nota-nota yang ada di dalam precast-nya sendiri. Jadi precast itu kemarin udah jelas ya, waktu teori. Jadi ada apa namanya gambar denah, denahnya dua denah precast deh. Denah precast itu ada keterangannya. Ada plat nomor berapa, lantai berapa, as berapa, letaknya di mana. Sesuaikan dengan gambar kerja. Ya. Jadi pada saat diangkat dari pabrik, dia sudah meletakkan di tempat yang sesuai dengan nota dia ya. Jadi itulah precast ya. Jadi jangan sampai salah. Pengecoran juga gitu ditandai ya. Oh ini precast nanti gini nanti ini. Nah, ini petulangannya di sini bisa Anda geser ke kiri atau ke kanan selebar dari diameternya supaya tidak pada saat bersinggungan depan ini tidak mentok gitu ya, tidak mentok antara ujung dengan ujung tulangan. Ya, jelasnya. Kalau mentok dia nggak bisa masuk, maka harus bersebelahan. Nah, kalau full slab bentuknya seperti ini ya. Nah, pada saat akhir apa namanya menyatu, ini bisa di-grouting di sini deh. Di sini bisa pakai bahan grouting ya, supaya dia menyatu satu dengan yang lain. Nah, dihitung panjang ini berapa? Panjang penyaluran mampu nggak gitu loh. Kalau nggak mampu, berarti ini harus digeser, baloknya diperlebar, caranya pakai korbel atau apa. Ya, kalau dia panjang penyaluran ini tidak sesuai. Ya, panjang penyaluran dari 40 kali D. Ya, kalau dia overlapping. Kalau penyaluran masuk, kamu ada rumusnya ya, di ACI ada SNI ada, tidak 40 D lagi ya. Kalau di overlapping 40 D. Cuma kalau di sini itu ada namanya LD untuk panjang untuk tarik dan tekan ya. Seperti ini ya. Ada di situ ya. Kamu tinggal cari. Nah, itulah untuk precast itu untuk full slab. Dia biasanya makanya untuk mengurangi itu
Dia di lapangan dia menggunakan H-slab supaya dia ini tulang atas ini menyatu lurus gitu ya. Karena kalau itu ada aturannya dia harus ada sambungan di sini. Atau dia ada masuk sepanjang penyaluran ke dalam beton. Nah, masuknya panjang penyaluran dalam beton itu ada rumusnya. Ya. Jadi hati-hati ya. Kita harus menggunakan rumus yang ada di peraturan ACI atau di SNI ya. Silahkan digunakan itu untuk menyatukan antara dua plat precast. Nah, kalau ini enggak, ini tinggal satunya di bawah karena tekan tidak ada masalah tekannya ya. Panjang LD-nya dihitung ada nanti ya, ada di bawah. Nanti tidak ada masalah. Tarik yang lebih panjang ya daripada ditekan. Nah, untuk itu dalam hal precast nanti harus dihitung semua mengacu kepada aturan. Yang utama adalah penyaluran dan panjang penyaluran. Itu permainan precast di situ. Nah, kalau ini dua bidang ini disatukan, tadinya misah begini ya. Dari misah terus disatukan menjadi satu. Nah, ini juga harus ada aturannya. Kita artinya geser horizontal di sini. Ya, letakkan apa namanya sirkonektor sesuai dengan fungsinya ya. Nah, ini hitungannya seperti itu ya. Nanti akan menghasilkan gambar yang gini deh. Ini 1 2 3 4, 1 2 3 4 jaraknya berapa sini, jumlahnya berapa satu garis. Nah, ini bentuknya adalah U ya. Kalau digambar bentuknya dia U deh. Ini udah bentuk U ya. Nah, ini kalau digambar bentuknya gini ya. Hilang. Bentuknya U, terus di bawahnya kayak ada sepatu. Nah, kayak gini bentuknya ya. Jadi ada dua kaki, ya dua kaki. Jadi satu gambar ini, satu ini kan tanpa atas, kalau tanpa samping ada dua kaki ini ya. Ini ada dua kaki ya. Jelas deh ya. Siapa yang bermaksud ini? Ya, jelas deh ya. Jadi itu ya. Ini udah jelas ya, saya terangkan untuk kita akan bahas masalah ini sekarang. Jadi ini satu ini ada dua kaki ya. Ini ada berapa dalam batu baris ada berapa apa namanya sirkonektor. Jaraknya antar dia berapa tergantung dari gaya gesernya ya, berapa besar gaya geser yang bisa ditahan ya. Untuk itu kita mulai di sini. Nah, nih ya. Ini adalah untuk hitungannya ya. Dimensi ya, bentang balok. Ini saya buat balok kenapa? Sebenarnya plat, karena dia berperilaku sebagai balok ya. Kemudian bentang baloknya 5,2 meter ya, bentangnya. Tingginya adalah 25 karena dia sudah menyatu ya. Dia sudah menyatu, maka tingginya jadi 25. Kemudian lebar baloknya BW-nya ini. Cover betonnya adalah ini, D-nya kita ambil 2 cm, jaraknya adalah ini. Jarak D-nya ya, lengan momennya. Nah, kemudian dari hasil sub dan etap, kita peroleh seperti ini hasilnya. Pada jarak 0 sampai 0,5, ya. Jadi kalau digambar 0 sampai 0,5 di sini, itu VU-nya adalah sekitar 1,9 pangkat 10 pangkat 5 Newton atau 4,2 10 pangkat 4 Lips ya. Ini VU yang terjadi. Dari 0,5 sampai 1 dia mengecil, ya kan? Dari 1 sampai 1,5 lebih mengecil lagi, 1,5 sampai 2 meter mengecil, 2 meter sampai 2,5 lebih kecil lagi. Jadi sepanjang 5,2 meter itu, ya, saya ambil tengahnya sampai 2,5 ini, ya. Ini sama, kanan kiri sama, berarti ya. Kiri tumpuan, kanan tumpuan itu sama, ya, sama. Nah, sekarang saya analisisnya.
pada jarak 0 sampai 0,5 tadi, yang ini, 4,2 atau 42.000 ya, lips ya. Kita ngacu AC11, mau 14 boleh, silakan aja, nggak apa-apa. Yang terbaru ya boleh, yang 9 masih boleh ya. Ini hanya contoh saja. Ini dulu saya lakukan ini. Kemudian diameter PU-nya harus lebih kecil dari PNH, PPNA. Diameter dipakai adalah diameter 10 ya. Diameter ada 2 kaki di sini, ada 2 kaki ya. Kita pakai AV-nya 2 kaki ya. Pakainya 2 kaki. Nah, kemudian ada rumus ini PN1 ya. Profilnya adalah ini. Kita ambil 3 baris kaki, ini 3 baris kaki luasannya. Karena 2 kaki segini 3 baris berarti 3 kalinya ya. Ya. Ini diambil 3 baris kaki. Jadi 3 baris kaki itu ini ya, 1 2 3. Ya. Maka luasnya adalah 3 kali ini. Ya, luasnya 3 kali ini jadi 0,73. Satu baris ya, ada 3 kaki. Bukan 3 kaki ya, 3 sirkonektor. Satu kaki, satu sirkonektor ada 2 kaki ya. Ini 2 kaki. Kemudian ini dapatnya ini ya, di mana S jarak. Nah, jaraknya sambil 0,5 nih. Tiap 0,5. Jarak dari, kalau saya gambarkan di sini, nih. Jarak antar ini sambil 0,5 antar sirkonektor. Ya. Antar sirkonektor sambil 0,5 jaraknya ya. S-nya 0,5. Maka didapat ini. PVN-2 itu ada dapatnya ini. PVN-3 dapatnya ini. Ya. Ini adalah kuncinya di sini. Kemudian dari rumus itu, bila PVN-1 kecil PWU dan ini lebih kecil ini dan ini lebih kecil ini, maka digunakan AP minimum. AP minimum atau tulang geser minimum. Dengan pengasaran permukaan sedalam 6 mili. Jadi kalau digambarkan, ini kayak gini, saya gambarkan gini deh. Ya. Ini saya kosongkan aja. Kemudian saya akan kasarkan. Jadi di atasnya di garis gini deh. Di garis gini ya. Terus di garis terus. Ya, ini syaratnya seperti itu ya di ACA ya. Di garis terus sampai selebar plat precast yang dibuat. Dalamnya 6 mili kalau tanpa samping. Kalau tanpa samping ya, bentar. Samping dalamnya mili. Jadi kalau dibuat di garis ya, dibuat garis itu adalah sampai batas kira-kira, jangan ini, jangan hitam merah aja. Mili ya, kecil sekali di sini. Nah, tapi sekian ya 6 mili. Jadi sampai dia ke dalam 6 mili di garis ini deh. Nah, di pabrik udah ada mesinnya tuh, namanya untuk menggaris itu scrap ya, untuk scrap dari permukaan beton ada. Akibatnya dengan garis ini nanti permukaan ini akan kasar. Ya, permukaan ini akan kasar. Ya. Nah, udah itu udah jadi. Di sini terdapat ada namanya shear connector, di mana kita rencanakan ya. Rencanakan shear connector itu adalah 3 kaki. Ya, 3 kaki, 3 shear connector dalam satu baris. Nah, ini ya. Nah, 3 shear connector dalam satu baris, 3 shear connector ya.
seperti ini tadi. Kita buat 3 share konektor dalam satu baris, maka luasnya adalah ini. Karena satu share konektor luasnya ini, 2 kaki. Jaraknya kita ambil 50 cm ya. Maka didapat ini, aturan ini, maka AP minimumnya adalah ini. 0,66 inch kuadrat. AP minimum yang dibutuhkan dalam satu baris. Kita ada 3 kaki. Dalam satu baris luasannya ini, maka lebih besar dari ini, maka oke, ya. Di sini oke. Ya. Maka digunakan 3 kali 2D10 jarak 19,69 50 cm antar sir konektor. Luasannya 3 buah ini. Jadi oke ya. Nah, ini adalah jarak 0 sampai 0,5. Kemudian jarak 0,5 sampai 1. Ya. 0,5 sampai 1. Ini sama ya, sama. Kita ambil 3 juga. Dengan apa? Ininya beda, PNS1 beda. Rumusnya sama, deng ya. Rumus sama dengan kondisi B sama, maka dia hasilnya akan sama. Ya. Karena semakin mengecil di sini, ya jelas masuk lah ya. Yang menentukan sekali ada di sini sebenarnya. Ya, karena paling besar di sini gesernya. Ini sama ya, kita gunakan ini. Karena ini mengecil ya, jelas sama. Sampai akhirnya dia tidak butuh lagi sir konektor. Nih, pada jarak 1,5 sampai 2, dia tidak butuh lagi sir konektor. Karena semuanya, PU-nya lebih besar dari yang nomor 1 ya. Digunakan nomor 1. Dia lebih besar ya. Ininya lebih besar daripada PU yang terjadi. Kalau di sini masih lebih kecil dari yang PU yang terjadi ya. Makanya dia tidak butuh namanya sir konektor. Karena PU-nya lebih kecil daripada yang ini. Ini depannya dia. Ini salah, ini depannya. Ini adanya di depan. Nah, gini ya, adanya gini ya. Nah, ini bukan di sini. Nah, VU, ini kok jadi simbol. Ya. PU lebih kecil dari ini, lebih kecil dari semuanya, maka dia tidak perlu tulangan geser. Maka dipakai pengasaran saja sedalam 6 mili. Ya, jelas deh. Karena lebih kecil dari PU-nya lebih kecil dari ini yang terkecil. Ya. Apalagi jarak di sini ya. Jadi tidak perlu menggunakan tulangan-tulangan seperti itu, tulang sir konektor. Maka hasilnya digambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dibuat aja nggak apa-apa ya. 1,5 sampai 1 sampai 1,5 nih ya. 1,5 sampai sini nggak perlu ya. Ini nggak perlu ya dari sini. Nah, itu adalah untuk pemasangan tulangan geser di plat precast. Nah, sampai sini ada yang tanya enggak? Sampai sini ada yang tanya enggak? Saya tunggu. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan, Dek. Ini siapa namanya? Kevin, Pak. Kevin, silakan. Saya masih bingung, Pak, sama yang 3 baris tadi, Pak. Itu gambarnya gimana, Pak? Oh, gitu. Iya. Satu sir konektor gambarnya gini, Dek. Iya. Nah, ini ada 3 kita ambil, 3 buah ini dalam satu baris. Jelas? Iya. Dalam satu baris ini ada 3, 1, 2, 3. Maka luasnya gimana? Ya 3 kalinya kan? 3 kali ini. 1 ini luasnya ini. Ada 2 kan nih? 1, 2. Ini luas tulangan dia kan? Ini. Ada 2. 1 sir konektor ada 2 kaki. Ini luasannya. Satu baris ada 3 ini kita coba. Dicoba dulu deh ya. Dicoba 3 baris 2 kaki.
Hasilnya, S-nya jaraknya ini, hasil luasannya ini. Kita ambil jaraknya adalah 50 cm antar dia. Jadi antar sirkonektor satu dengan yang sebelahnya itu jaraknya 50 cm. Kayak yang nyari sengkang itu loh, Dek. Ya, jelas? Ya, Pak. Maka Oke. didapat bla 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 hasilnya seperti ini. Luas yang diperlukan minimum adalah ini. Kita ada ini. Jadi lebih besar kan dari yang minimum. Maka oke, dipasang 3 buah sirkonektor dengan satu sirkonektor 2 kaki. Yang luasnya satu sirkonektor adalah ini. Kita pasang 3. Satu baris ya, satu baris plat. Jelas, Dek? Ya, Pak. Oke, ini tanyakan lagi. Silakan yang enggak jelas. Ayo, monggo silakan. Gimana? Udah jelas semuanya? Ayo tanya, kalau belum jelas tanya dulu sebelum lanjut yang Pak, lain. itu Hanan nanya, Pak. Siapa? Hanan nanya tapi lewat chat, Pak. Oh, sebentar, saya buka dulu di chatnya dulu ya. Sebentar, Ya, saya Pak. buka dulu. Sebentar, chat ya. Hana, oh Mbak Hana nih ya. Pengasaran permukaan sedalam 6 mm itu maksudnya apa ya, Pak? Oh, gini ya, saya gambarkan tadi. Nah, ini dulu deh, saya keluarkan dulu deh. Nah, kalau ini ya, ini kan VN1 yang terkecil dari syarat-syarat ini itu masih lebih kecil dari VU. Ya, kalau ini ya, digeser jarak 1 sampai 1,5 meter. Maka artinya dia butuh tulangan geser minimum. Ya, di peraturan gitu ya. Maka diperlukan AP minimum dengan pengasaran tetap ada 6 mm. Nanti saya jelaskan pengasarannya. Yang kedua, ternyata di sini jarak 1,5 sampai 2 meter dia VU-nya sekian. Sedangkan yang ada adalah atau kapasitas dia itu 21, lebih besar dong dari ini, DVU. Maka dia tidak perlu adanya AP minimum lagi. Ya. Dia hanya dikasarkan saja sudah mampu. Tidak perlu sulang geser atau sirkontor tidak perlu. Karena VU-nya lebih kecil dari ini. Jelas. Kalau VU-nya lebih besar dari ini, perlu minimum. Kalau VU-nya lebih besar lagi dari yang kedua, ada lagi syaratnya lebih besar lagi. Ya, diperlukan AV, tidak minimum lagi. Jelas, Dek? Rumusnya ada lagi, ya. Baca di peraturan. Jelas ya? Nah, sekarang pengasaran, maksudnya pengasaran adalah supaya pada saat dicor topping, ya, dicor topping ini, ya, yang ini, itu terjadi suatu bentuk pengikatan antara yang baru dengan yang lama. Ya, pengikatan yang baru dengan lama tanpa ada sirkonektor. Itu di daerah sini, Dek, di daerah sini ya, bukan di daerah ujung ya. Kalau ujungnya ada sirkonektor, saya gambarkan ya. Kalau di ujung ada sirkonektor, Dek, ya, di sini ada. Terus di sini ada, sebelahnya ada, Dek. Terus di sebelahnya ada. Sampai 1,5 meter kan. Sini ada. Nah, setelah 1,5 meter sampai sini nggak perlu tulang geser dia. Jadi kasarkan saja di sini. Dia nggak ada tulang geser jaraknya di tengah-tengah itu. Ya, sampai 2,5, dari 1,5 sampai 2,5 lumayan 1 meter ini nggak ada tulang geser. Dia mulai lagi sebelah sini. Cerminan dari ini ya, cerminan dari sebelah. Mas, engkau orang yang kono saya ya? Aku ngajar saya gitu. Hari Selasa ya, Mas. Ya. Jadi gini ya, seperti ini. Jadi cerminan sebelahnya. Ya kayak gini, tampaknya seperti ini sama.
Nah, seperti ini deh ya. Kanan kiri di sini nggak usah, di sini hanya dikasarkan saja karena dari situ hitungan kita di sini tidak perlu, hanya di dalam setelan memilih. Fungsinya untuk mengikat antara beton lama dengan baru deh. Nanti kan dengan pengasaran itu 6 mili, dari 6 mili itu nanti ada pasta yang masuk atau cairannya atau semen atau beton itu yang masuk ya, betul pasta beton itu masuk ke dalam sela-sela. Akibatnya apa? Akan menambah kuat gesernya gitu loh deh ya. Itu maksudnya dari ini. Jadi nggak perlu dia karena dia lebih kecil dari PU-nya, jauh lebih kecil dari PNH1. Ini adalah kapasitas dia ya. Kapasitas geser yang ada di platnya. Ya, dia perlu dia. Ya gitu ya, Hana. Jelas Hana ya? Mana Hana nih? Berarti di tengahnya itu dikosongkan saja ya Pak. Iya betul. Jarak 1,5 ke belakangnya itu dikosongkan ya, tidak perlu adanya sir konektor. Karena dari hitungan tidak perlu, hanya dikasarkan saja. Tapi kasarnya menyambung ya, dari ujung ke ujung nyambung ya. Oke, jelas Hana? Oke, jelas ya. Sekarang Salma. Salma Aprilianti. Boleh, Anda menulis di chat boleh deh. Kalau pertanyaan-pertanyaan di chat boleh ya. Nggak apa-apa. Misalnya suara saya jelek ya, daripada saya bersuara membingungkan orang lain, tanya aja di sini nggak apa-apa ya, di chat. Salma ya, Aprilianti. Pak, kalau pada semua perhitungan PU-nya lebih besar, berarti sepanjang plat itu terdapat sirkonektor ya Pak? Iya. Iya deh, kalau PU-nya masih lebih besar terus ya harus ada sirkonektor. Tapi biasanya nggak seperti itu. Ya, biasanya pada bagian tengah-tengah itu udah dia kurang jauh ya, jadi tidak ada sirkonektor. Biasanya seperti itu. Pak, kalau saya pasang aja boleh nggak? Boleh aja, silakan dipasang, nggak ada masalah ya. Yang jelas, yang masalahnya adalah kalau dia harus ada sirkonektor tapi tidak dipasang sirkonektor ya. Jelas deh ya? Jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan ditulis kalau nggak mau ini bersuara. Silakan. Silakan, Dek. Dek, ini ada yang KBGI ya kemarin ya? Siapa yang namanya KBGI di sini? Dek? Ada Pak. Andika Pak. Siapa? Andika Givari Pak. Ada nggak orang anaknya sini? Betul Pak. Nah, Andika, kamu kemarin kenapa nggak datang, Dek? Yang kapan Pak? Kemarin saya ada ketemu dengan Mas itu, nggak dibilangin Mas Fajar ya? Fajar sama siapa tadi kemarin? Hari Rabu Pak ya? Oh yes, itu saya sakit Pak. Oh sakit ya? Iya. Enggak, kemarin dia Kemis Pak. Kemis Dek, Kemis ya kemarin ya? Oh kalau Kemis emang nggak ketemu kita. Kemis ke kampus nggak ya? Saya nggak. Oh enggak deh, Rebo. Oh, kamu sakit. Temanmu nggak ketemu siapa temanmu? Sultan Pak. Siapa? Sultan. Nah Sultan. Nah kamu bisa tanya dengan apa yang kemarin Fajar dengan itu ya. Saya kasih tip yang lebih baik tuh ya. Coba kamu diskusi sama dia ya. Oh iya Pak. Sama Sultan sama Fajar nggak salah kemarin tuh. Itu lebih enak lagi ya. Lebih enak lagi, sambungannya nggak usah banyak-banyak. Oh iya. Terlalu jelimet ya. Jadi di situ aja nih sambungannya ya. Udah saya kasih tuh. Yang kemarin saya kasih tahu ya, yang pada saat penelitian saya lakukan sambungan seperti itu. Cuma saya kasih siku. Nah, caranya gimana? Itu menggunakan nanti kalau misalkan kan tidak ada boleh ada siku deh ya. Ya Dika ya. Nggak boleh ada siku ya di pas apa namanya? Penyiku itu yang plat itu nggak boleh, yang perkuat itu nggak boleh siku, itu nggak boleh ya. Iya nggak boleh Pak. Nah itu dipikirkan tuh Dek, supaya dia tidak melengkung menggunakan besi apa nanti. Ya, kalau enggak lasnya di solder nggak boleh ya, solder nggak boleh. Jadi platnya harus plat bagus tuh Dek, plat kaku. Dia bentuknya sudah siku bentuknya. Jangan kamu bentuk menyiku sendiri, karena nanti dia akan cenderung akan mudah untuk bengkok. Ya, jadi platnya harus plat sudah siku. Kamu di lapangan belinya platnya yang sudah siku. Karena kalau plat sudah siku udah kaku, ya. Jangan dibentuk platnya. Kalau dibentuk nanti dia akan sendiri, karena dengan bentukan itu dia nggak akan kaku, ya.
Nanti tanya Ya, Pak. Mas ini ya, Mas Fajar ya, Mas Fajar ya. Oke, Pak. Oke. Ini saya lanjut lagi. Sekarang Anita Rizky Wiyanata ya. Pak, apakah tebal pengasaran 6 mm itu merupakan standar atau ada perhitungannya, Pak? Nah, itu ada standarnya, Dek ya. Jadi tidak ada perhitungan tapi standar di peraturan. Itu dikasarkan sedalam 6 mm ya. Anda baca di ACI ya. Saya belum baca di SNI, saya dulu senangnya baca ACI. Coba di ACI coba Anda lihat atau di SNI kamu lihat ya, mungkin ada juga di sana pengasaran sedalam 6 mm ya. Anita ya. Jelas Anita? Coba yang lain, mana yang lain? Coba. Ada lagi yang lain? Kalau udah jelas saya menuju yang lain. Tapi harus bisa. Kalau nggak tahu tanya di sini, nggak apa-apa kalau nggak tahu. Udah ya, udah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjut ya. Nah, ini adalah untuk perhitungan shear konektor ya. Ini shear konektor kayak gini ya. Sekarang kita menuju ke perhitungan mana tadi? Nah, ini. Development bar daerah tekan. Kenapa daerah tekan? Dia adanya di bawah. Jadi kalau tulangan yang ini, Dek. Mana tadi? Nah, ini, Dek. Kan ini kan diangkat nih, ini nggak ada, ini full. Kalau ini full ya. Kalau full tulangan atas bawah. Kalau hard slab, ini tulangan bawah aja. Maka tulangannya ada tulangan bawah aja. Yang ada di bawah berarti tulangan tekan, daerah tumpuan tekan, ya. Di sini ada tekan. Makanya kita hitung di sini development bar daerah tekan atau LDC. Kita ambil seperti rumusnya seperti ini ya. Rumus seperti ini, maka didapat adalah 13,2 inch atau 33,8. Ya. Berarti ini 32,8 di sini, yang tadi itu bukan 32 ya, tadi mana ya? Ini bukan T2 tapi 33,8 ya. 33,8 inch ya. Nah, seperti itu ya. Atau pasien 32, oh kemana 32 gitu ya, ini 32 ya. Jadi 33,8 kalau dikalikan 0,2,5 7, kalau dikalikan 2,5 itu 3,28 ya. Kemarin berarti dikalikan 2,7 itu ya. Nah, ini rumusnya ini, Dek. Ya, rumusnya ini dapatnya ini. Jadi panjang ini, dari gambar mana ya? Yang ini aja deh. Panjang ini adalah 32 atau 33,8 atau 32,8 ya. Lebih kurang 34 lah, 33 sampai 34 ya. Ya, panjang ini ya. Yang masuk ke dalam ini 33 sampai 34 cm ya. Itu dari rumus yang kita lakukan seperti ini. Nah, kemudian kita akan ngecek kontrol gesernya. Di sini ada geser ya, jelas ya, ada geser sini ya. Kalau plat sih nggak ada masalah sebenarnya geser ya, karena dia bentuknya manjang ya, 1 meter. Maka ini ada bebannya ini ya, beban ini. Yang terbesar beban hidup 4,1 ton per meter persegi ya. Ini cornya 10, half flapnya 15. Maka beban VU-nya pada saat konstruksi ya, untuk konstruksi aja, jadi sebelum 25 cm ya, ini. Setelah 25 cm hasilnya ini. Ya. Maka kita bandingkan. Kalau ini aman ya, jelas ya, nggak ada masalah. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk kondisi beban maksimum 25 cm. Anda lihat seperti ini. Ya, BB kali D. D-nya yang atas ini, Dek, tadi yang paling atas nih, ya. Pada saya 25 cm ya. Pak, saya mau ngecek yang 20 yang berapa tadi, yang 15 cm. Silakan ini ya. Bandingkan dengan ini. Kalau ini dibandingkan dengan ini. Yang terbesar ya. Ini juga sama, Pak. Balok jadi cek boleh ya, boleh aja. Ke balok jelas kuat lah ya. Karena dia memanjang juga ya. Dia memanjang ya jelas kuat lah, nggak ada masalah ya. Ini kuat aja ya balok ya. Nah, ini
untuk plat lantainya ya, dicek gesernya. Tapi emang kalau plat lantai jarang sih, Dek. Plat lantai itu jarang yang namanya kuat geser kecil, jarangnya pasti besar banget. Karena lebar diambil per meter ya. Faktornya di sini besar, apa di BW-nya ya, di BW-nya besar. 1 meter pasti ini besar ya kalau untuk lantai. Jadi dan bebannya nggak terlalu besar ya. Tapi ini besar banget ini, 41 kg per meter, sama 4,1 ton per meter ini ya. Karena dia apa namanya per meter persegi, ini per meter atau tebalnya 4,1 ton per meter ya. Tapi terkuat ya masih ya menanggung beban untuk yang ini. Jadi kesimpulannya adalah plat precast itu sudah mampu semua yang kita hitung, tinggal dipasang aja ya. Maka pasangnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Kalau besar seperti ini, Dek ya. Jadi ada gambar nih plat precast-nya, yang hitam-hitam ini ya. Tulangan bawahnya panjangnya 32, 32. Yang atasnya ada sambungannya seperti ini. Ini sir konektornya. Nah, ini dipasang semua, Dek. Dia udah pas semuanya pasang ya, silakan aja nggak apa-apa ya. Dipasang semua. Ini baloknya balok yang utama. Tulangan ini di belakangan dipasang nanti bersama dengan tulangan yang atas ini ya. Jadi seperti itu. Jadi inilah nanti setelah itu ini dicor ya, dicor biasa aja, nggak usah growting deh ya, dicor biasa ya. Maka jadilah satu kesatuan yang dapat menahan beban yang ada di atasnya, beban layan ya. Itu hasilnya seperti ini, maka dikatakan bahwa konstruksi ini disebut aman ya. Nah, ini adalah untuk penjelasan plat precast yang ini yang namanya diganti yang seperti ini ya, diganti dari HCS ke H-Slab. Sudah selesai. Jadi sudah semuanya sudah beres, sudah kuat konstruksinya, maka tinggal Anda mengerti tidak. Nah, sekarang monggo silakan. Siapa yang mau tanya lagi silakan. Dari hasil yang tadi silakan mau tanya lagi siapa. Karena habis ini ada tugas, Dek. Ya, habis ini tugas. Termasuk yang kemarin yang belum tahu, ya. Yang mencari tulang kemarin yang belum tahu, silakan tanya juga. Karena habis ini ada tugas. Dikumpul ya, dikumpul. Dikumpul hari ini sampai jam 5. Ya, sampai jam 5. Jangan terlambat. Siapa yang mau tanya, silakan. Yang apa aja, terserahmu. Yang mana aja tanya. Gimana dia tanya, Dek? Kamu ngajak sini. Gue tempatin dulu ya. Halo, silakan. Ada tanya nggak, Dek? Ngajar apa, Bang? Ngajar apa? Riki. Kok ngajar apa, deh? Oh, ya udah, gue teman sini nggak apa-apa ya. Halo, siapa, Dek? Yang mau tanya silakan. Minggu depan dong ya. CCM situ, Pak. Ke CCM. Dek. Udah nge-flat aja dulu. Ayo. Dek, halo, Dek. Nggak ada yang tanya? Belum mungkin, Pak. Belum ya? Sudah ngerti ya? Oke, kalau sudah ngerti, sekarang saya akan kasih tugas. Jadi, ada penilaiannya nanti deh ya. Ini ada penilaiannya, tugasnya kumpul masing-masing. Ya, nanti jam 5 maksimal kumpulnya. Ya. Saya kasih tugas. Mana tadi ya?
Nah, saya kasih tugas di sini. Kamu buat sendiri ya, buat sendiri dimensional apanya buat sendiri, terserah Anda. Dan tidak boleh ada yang sama. Atau beban hidupnya, saya langsung bilangnya, kita ada beban hidup ya, atau KLL aja langsung ya. Untuk dead load-nya Anda buat sendirilah. Load-nya saya akan memberikan beban sekitar 6 ton. Terus saya tambahin 6.000 aja deh. Nah, kilogram per meter persegi ya. Kemudian FVSN kamu tentukan sendiri semuanya ya. Bentangnya aja saya tentukan bentangnya. Bentang itu sekitar 6 meter. Ya, bentang 6 meter. Kemudian D-aksen. D-aksen itu selimutnya ya, sekitar kita ambil 3 cm. Terus apa lagi? Sudah ya. Nah, untuk precase-nya sendiri dan toppingnya atau total konstruksi slabnya itu kamu tentukan sendiri ya. Kamu tentukan sendiri dari masing-masing. Cuma nanti bedanya di sini deh. Angka terakhir dari absenmu taruh di sini ya. Jadi masing-masing beda nanti. Angka terakhir dari absenmu taruh di sini, ya. Jelas, Dek? Nah, nanti hasilnya, ya, kamu lihat sesuai nggak dengan yang sudah kita ajarkan hari ini, ya. Jelas, Dek, ya? Jangan ada yang sama, spreadsheet-nya nggak boleh sama, ya, nggak mungkin sama antara satu dengan lain, nggak mungkin sama spreadsheet-nya. Jelas? Anda buat spreadsheet sendiri, nggak boleh mengambil dari orang lain, ya. Nanti mengganggu, ya. Jadi kamu buat spreadsheet sendiri, itu pun akan berguna buat kamu ke depannya nanti, ya. Jadi berguna buat yang penumpang. Catatan sini, ya. Mengenai ini, oh iya, ada catatan gini, ada mengenai tulang tunggal, tulang ganda kemarin gimana, Dek? Ada yang masih kurang jelas nggak? Atau dari tugas segala macam, ada yang masih kurang jelas? Jadi ingat ya, catatan ya, tulangan tunggal, tulangan ganda, itu tidak bisa kita buat sendiri. Ya, tidak bisa kita, kasih tulang ganda aja, kasih tulang tunggal aja, nggak bisa seperti itu. Pak, saya membuat tulang tunggal jadi ganda. Ya, misalkan kamu terpaksa kamu buat ganda, silakan. Tapi, tidak boleh menyalahi aturan syarat bentang minimal, tinggi minimal dari suatu bentuk balok yang ada di peraturan. Gini caranya, Pak, bentangnya tetap, tapi tingginya saya tinggikan, Pak, baloknya. Nah, silakan aja. Karena kalau balok semakin mengecil, ya, tapi memenuhi syarat dari peraturan, momen yang sama itu beda perilaku. Bisa tunggal, bisa ganda. Kemarin sudah diperlihatkan dengan teman Anda, nggak salah siapa itu yang presentasi. Saya udah jelaskan di situ kan, Pak, saya jadi tulang tunggal, biasa jadi tulang ganda, Pak. Silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting tidak memenuhi syarat, menyalahi syarat aturan tinggi minimum dari balok, ya. Kan ada peraturannya tuh ya. Karena saya akan tinggikan, Pak, nanti baloknya, silakan aja, nggak apa-apa, tinggikan boleh. Nanti jadi tulang tunggal memang, ya. Tulang tunggal. Kalau tunggal jadi tulang rangkap, jelas itu akan diperkecil baloknya. Kalau diperkecil masih dalam syarat atau peraturan, nggak masalah. Cuman kalau sudah keluar dari peraturan tidak boleh, ya. Jadi tulang tunggal bisa jadi tulang rangkap dengan cara mengecilkan dari penampangnya, tingginya, tapi masih batas itu boleh aja. Tapi jangan lupa diukur untuk kelendutan segala macam nanti kalau di luar itu semua, ya. Jelas deh ya. Jadi jangan bingung, ya. Yang jelas kalau paling enak adalah apa adanya kamu buat jadi tulangan tunggal ya tunggal, ganda ya ganda. Mau dirangkapkan boleh, tapi akan dikecilkan, nanti akan mengecil tinggi dari baloknya sendiri. Kalau besar dirangkap boleh nggak, Pak? Nah, masuk tulangan. Jadi bedakan antara tulang rangkap dengan tulangan 2 lapis. Beda itu ya.
tulangan 2 lapis dengan tulang rangkap tuh beda. Istilahnya gitu. Kalau tulang rangkap itu seperti tadi saya katakan, ya, hitungannya ada. Cuma tulangan 2 lapis itu belum tentu tulang rangkap. Artinya 2 lapis gitu loh. Karena di bawah nggak muat, dia naikkan ke atas, tapi lengan momennya berbeda. Dan hitung lagi masalah kapasitasnya sesuai dengan yang ada. Kemarin temanmu sudah presentasi, nggak salah siapa itu presentasi kemarin, saya lupa itu. Itu bagus ya. Sudah sampai seperti itu ya, jelas ya. Oke, sekarang ini adalah tugas yang kamu harus kumpulkan nanti jam 5 ya. Jam 5 kamu kumpulkan. Nah, sekarang saya tunggu nih sampai 5 menit. Kalau ada pertanyaan, enggak 5 menit sih, 2 menit aja. Kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau tidak saya akan close. Bukan close semuanya ya, saya akan close untuk Anda mengerjakan ini. Ya. Jelas, Dek? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Jadi semua clear ya? Jadi sampai plat itu bisa dipasang dan sudah menjadi kekuatan satu kesatuan yang monolit. Ya, seperti yang contoh-contoh tadi. Oke, kita mulai dari jam 9 ini ya, sampai jam 10 ya, nanti saya tanya jam 10. Kayaknya nggak selesai sih. Jam 10 seperempat lah, saya tambahin 15 menit ya. 10 seperempat kita nanti ketemu lagi di sini, di Zoom. Jangan ada yang meninggalkan. Nanti kalau yang meninggalkan saya tinggal. Ya. Oke, Dek. Tapi kalau kuotanya nggak ini ya nggak apa-apa sih ninggalin. Pak, kuotanya saya berjalan, Pak, silakan aja sih nggak apa-apa ya. Saya nggak marang. Tapi lebih baik tidak jangan meninggalkan. Ya, jelas deh ya. Nanti jam 10 seperempat kita ketemu lagi di Zoom ya. Ini saya nggak matikan, tetap saya hidupkan terus ya. Nanti saya jam 10 seperempat kita presentasi, Anda presentasi nanti ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Saya tunggu 2 menit.